Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih sekali. Kami terus Engkau limpahi dengan hidupmu, Engkau limpahi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih kasih-Mu yang ada di dalam hidup kami. Itu yang menjadi kendaraan bagi kami untuk kami terus mau mengalami Engkau setiap hari, tinggal di dalam Engkau, dan Engkau tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat di tengah-tengah persekutuan kami malam hari ini. Engkau Allah yang terus membentuk hidup kami untuk kami menjadi seperti Engkau. Engkau Allah yang berkuasa penuh atas hidup kami. Engkau Allah yang mengajari kami kembali malam hari ini dengan kebenaran-Mu. Terima kasih, kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau berikan, Engkau setia, selamanya Kau setia. Mari anak-anak sancaikan pujian ini dari awal. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Sekali lagi bersama-sama, tiada yang dapat, tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam
dengan kebenaran-Mu, diisi dengan hidup-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan, Engkau kerinduanku. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan
mau selalu bersyukur. Kamu yang setia, yang selalu menolongku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Hati kami meluap dengan ucapan syukur. Sebab kami tahu dan kami yakin bahwa seluruh hidup kami ada di dalam kedaulatan-Mu. Amin. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami. Amin. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup anak-anak kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat pilihan-Mu bagi kami. Engkau Allah yang berjanji bagi kami. Perkataan-Mu itu yang menjadi kekuatan. Perkataan-Mu itu yang menghidupkan seluruh hidup kami. Terima kasih, bahkan perkataan-Mu itu yang mengalahkan dunia ini. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Mari setiap kita yang bersuka cita sama-sama kita katakan Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Allah selalu sertaku. Tuhan Allah selalu sertaku. Kau selalu menuntunku di setiap waktu. Tuhan Allah, Engkau berikan nasib menjadi manusia sama seperti kami. Tuhan Allah, Tuhan Allah selalu sertaku. Engkau selalu menuntunku di setiap waktu. Haleluya. Tuhan Allah, Engkau berikan nasib menjadi manusia sama seperti kami. Tuhan Allah menyertaiku, menuntunku di setiap langkah hidupku. Tuhan Allah, Kau tinggal dalamku, dan ku tinggal di dalammu. Berada dasar dengan ujian dan awan. Tuhan Allah selalu sertaku. Engkau selalu menuntunku di setiap waktu. Tuhan Allah, Engkau berikan nasib jadi manusia sama seperti kami. Tuhan Allah
yang telah menjadi manusia tinggal di antara kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Untuk diisi dengan kebenaran. Akan perkataan Allah yang menghidupkan kita. Terima kasih Tuhan. Allah yang hidup Penguasa semesta, Dia yang berikan ketenangan. Dalam kasih-Nya ada sukacita. Ku ingin selalu dekat pada Allah yang hidup. Allah yang hidup, penguasa semesta, Dia yang berikan ketenangan. Dalam kasih-Nya ada sukacita. Ku ingin selalu dekat padamu. Terima kasih. Terima kasih Allahku, hidupmu di dalamku, dan hidupmu di dalammu. Engkau yang kami puja Tuhan. Kami puja, kami sembah, kami adukan. Raja di atas segala raja. Terima kasih Allahku, hidupmu di dalamku, dan hidupmu di dalamku. Aku puja, aku sembah, aku adukan. Raja di atas segala raja. Allah yang hidup. Allah yang hidup, penguasa semesta, Dia yang berikan ketenangan. Di dalam kasih-Mu ada sukacita, dalam kasih-Nya ada sukacita. Ku ingin selalu dekat padamu. Terima kasih Allahku, hidupku di dalammu, dan hidupku di dalammu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami puja, kami sembah, kami adukan. Raja di atas segala raja. Terima kasih Allahku, hidupmu di dalamku, dan hidupku di dalammu. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kau ku puja, kau ku sembah, kau ku adukan. Raja di atas segala raja. Terima kasih Allahku, hidupmu di dalamku, dan hidupmu di dalammu. Aku puja, aku sembah, aku adukan.
Kau ku puja, kau ku sembah, kau ku agungkan. Aku puja, kau ku sembah, kau ku agungkan. Raja di atas segala raja. Inilah
tetap aman. Ku tetap aman bersamamu. Ku tetap damai. Ku tetap damai bersamamu. Tuhan. Kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Kasih-Mu, hidup-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Sehingga kami dapat mengasihi Engkau. Sehingga kami dapat memandang Engkau semakin hari semakin jelas. Terima kasih Tuhan. Mengajari kami kembali dengan perkataan-perkataan-Mu. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, baik, puji Tuhan. Shalom semua. Baik. Oke ya. Kita coba lanjut yang bab 57 ya. Tadi pagi bab 3 ya. Sekarang yang bab 57 aja ya. Oke. Shalom juga yang di radio, teman-teman yang di radio. Siapa yang radio, Kak? Hah? Satu aja? Oke, baik. Siapapun yang di radio, shalom ya. Oke. Baik. Dimulai dari sini ya. Cukup kelihatan ya. Oke. Sudahkah engkau menemukan alasan mengapa gereja tidak mampu memperoleh makanan rohani dan tidak memiliki persekutuan yang tulus? Apakah engkau menyadari berapa banyak faktor yang telah menyebabkan hal ini terjadi? Ada hubungannya denganmu? Aku memerintahkanmu untuk membekali kehidupan dan mengumandangkan suaraku. Sudahkah engkau melakukan hal-hal ini? Dapatkah engkau mengambil tanggung jawab karena telah menunda kemajuan saudara-saudarimu dalam kehidupan? Saat engkau menghadapi masalah, alih-alih bersikap tenang dan berkepala dingin, engkau merasa bingung. Engkau benar-benar bebal. Suaraku seharusnya dikumandangkan kepada orang-orang kudus. Jangan menekan pekerjaan Roh Kudus dan jangan memperlambat diriku melalui penundaan. Semuanya itu tidak menguntungkan siapapun. Nah, saudara, itu dulu mungkin terjadi ya. Kenapa bisa terjadi di mana orang-orang tidak mendapatkan pembekalan gitu. Karena firman Tuhan tidak dikumandangkan. Tapi saudara, selama berapa bulan terakhir ya sejak kita mulai kita membaca gitu ya. Lalu saya menjelaskan gitu ya. Nah, itu menjadi bekal kita gitu. Jadi kita hidup dengan perkataan-perkataan itu. Memang saudara, setiap kali kita membaca, kita mengumandangkan gitu. Mengumandangkan itu berarti disampaikan gitu. Memang sih waktu dikumandangkan itu kan, waktu disampaikan itu banyak di antara kita mungkin ya belum sadar gitu ya. Tetapi lama-kelamaan perkataan-perkataan itu atau firman Tuhan itu menjadi satu atmosfer, saudara. Menjadi satu keadaan di mana itu menjadi pengalaman bagi kita.
Jadi setiap kali kita menyampaikan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, itu menjadi satu keadaan yang bisa kita alami gitu. Ya. Nah, jadi ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan yang baru gitu atau apapun itu Saudara yang kita dengarkan, baik mungkin itu seperti menegur kita, menghakimi kita, Saudara, itu semuanya tujuannya adalah demi kita mendapatkan Tuhan yang sesungguhnya, Saudara. Ya. Saudara kita mesti mengetahui bahwa niat Tuhan selalu baik gitu. Ya. Di dalam firman-Nya itu selalu ada tujuan supaya setiap orang yang mendengarnya itu dilepaskan daripada segala kesengsaraan yang tidak seharusnya dia alami gitu. Kesengsaraan itu kan akibat daripada pemberontakan juga. Ya, kalau nggak pemberontakan kita, pemberontakan manusia yang lain gitu. Kalau kita diizinkan, kalau misalnya kita sudah lolos dari satu kalau kita sudah menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, maka penderitaan yang kita alami bukan lagi karena kita gitu, tetapi karena saudara-saudara kita yang lain gitu. Jadi kalau kita diizinkan mengalaminya, maka itu adalah karena kita diizinkan minum cawan murka yang sudah pernah diminum oleh Tuhan juga gitu. Nah, saudara bisa lihat perbedaannya. Namun, kalau penderitaan itu karena kita, itu tujuannya adalah supaya kita itu tidak perlu mengalami penderitaan yang kalau dikatakan itu di neraka gitu. Ya. Jadi semua saudara, tujuan daripada apa saja yang kita alami, mau dia itu penghukuman kepada yang lain juga, tetap tujuannya ingin mendapatkan hasil, ingin dia memunculkan ciptaan yang baru gitu. Jadi ketika dia mengatakan langit yang baru dan bumi yang baru, itu berarti langit yang lama dan bumi yang lama itu tidak akan ada lagi gitu. Jadi artinya bukan hanya secara fisik, tapi secara roh gitu, kehidupan yang ada di dalamnya. Kehidupan yang kalau langit lama dan bumi yang lama itu kehidupan sudah rusak, saudara. Orang hidup untuk dirinya sendiri, ego. Kan yang membuat suatu bangsa itu bangkrut atau hancur, kan karena ada kelompok-kelompok tertentu atau pengambil kebijakan atau penguasa di bangsa itu yang hidup untuk dirinya sendiri, korupsi gitu. Menindas orang-orang lemah, membuat orang-orang lain menjadi bodoh gitu, supaya bisa ditindas terus, supaya bisa dibodoh-bodohin terus gitu loh, tidak membangun manusianya gitu. Ya, nah jadi saudara, dunia yang lama itu atau bumi yang lama itu akan segera berlalu. Nah, jadi kalau kita masih mementingkan diri kita sendiri, kalau dikatakan tadi kan nggak membekali katanya. Sudahkah engkau menemukan alasan? Gitu. Mengapa gereja tidak mampu memperoleh makanan rohani dan tidak memiliki persekutuan yang tulus? Apakah engkau menyadari berapa banyak faktor yang telah menyebabkan hal ini terjadi? Ada hubungannya denganmu? Nah, jadi untuk memulai satu kehidupan yang tulus di antara umatnya, di antara kita gitu, maka setiap kita harus mulai membagikan hidup
Sudah barang tentu bahwa kita itu harus mengalami hidup itu dulu gitu loh. Kalau kita ingin melihat gitu ya, kehidupan langit baru dan bumi yang baru gitu, maka sesuatu yang sifatnya egois harus dikeluarkan dari kelompok itu gitu. Di mana itu ada? Dalam setiap kita masing-masing. Semua kita mesti menyumbang kehidupan gitu loh. Membawa kehidupan, membawa sesuatu ke rumah Tuhan gitu. Apa yang kita bawa? Hidup kita. Sukacita kita. Kita nggak membawa kekotoran. Kita tidak membawa sungut-sungut kita gitu. Kita membawa hidup kita gitu. Disitulah kita akan melihat nantinya apa yang kita rindukan. Kalau kita mungkin syak melihat orang lain gitu, ya, syak satu dengan yang lain gitu. Tetapi di dalam kita masih ada kerinduan ingin melihat sesuatu, melihat Tuhan itu. Tuhan itu kan tulus ya. Tuhan itu murni gitu. Maka masing-masing kita mesti berkorban untuk itu. Itu maksudnya. Nah, jadi saudara, ketika setiap kali saudara saya menyampaikan dari sini firman ini, saya terus belajar menghidupinya gitu. Lama atau cepatnya itu tergenapi tergantung bagaimana kita juga belajar menjadi tulus, belajar dibersihkan, belajar diterangi hati kita. Maka kita pasti akan melihat itu terjadi. Dan kalau ada di antara orang-orang yang mengatakan mereka mengasihi Tuhan, tapi mereka hidup untuk dirinya sendiri, pasti akan disingkirkan dari kelompok ini gitu. Makanya dikatakan kan ke kota itu tidak boleh masuk lagi katanya penakut katanya gitu kan. Orang-orang kikir gitu. Nggak bisa masuk di situ gitu. Nah dengan sendirinya. Nah jadi ketika itu dipisahkan gitu ya. Dipisahkan orang-orang yang tidak bisa menerima yang lain. Maka orang itu akan tersingkir sendiri. Bukan berarti ada yang gimana ya bilangnya ya. Itu masalah dia sedang membersihkan gitu. Supaya dia bebas memberikan kehidupannya. Jadi semua orang yang ada di rumahnya itu akan ditahirkannya. Ditahirkannya dari mana? Dari itu tadi. Masih hidup dengan yang lama. Gitu. Jadi akan disingkirkan dari antara kita orang-orang yang masih mengutamakan dunia ini gitu loh. Jadi dia mulai kumpulkan orang-orang yang sederhana gitu. Bukan berarti orang-orang sederhana ini tidak mendapatkan berkat. Tapi orang-orang ini mendapatkan berkat yang lebih daripada berkat dunia ini. Nah, sementara orang-orang yang hatinya masih melekat kepada dunia akan diizinkan terjun ke dunia lagi gitu. Untuk menikmati dunia supaya dia boleh sadar gitu. Dia harus mengalami dulu kan, dia kan berarti kan harus mencapai dulu hal-hal yang apa ya? Mungkin belum dicapainya di dunia, akan diizinkan, ya udah silakan kamu mencapai hal-hal yang ingin kamu capai gitu. Oke, gitu. Lalu mungkin orang itu akan mencapai dan dia akan menemukan bahwa ternyata sekali lagi dia menemukan kekosongan. Kena prank lagi, saudara. Tapi mungkin sampai berkali-kali gitu.
Nah, sementara orang-orang yang sudah melalui proses, orang itu lama-lama punya hikmat gitu. Ternyata adalah lebih baik menggantungkan hidup ini kepada Tuhan. Adalah lebih baik percaya kepada Tuhan gitu. Bahwa Tuhan yang mengatur hidup saya. Saya tidak perlu takut. Maka orang-orang inilah yang akan mewarisi bumi. Mungkin saudara, orang-orang yang tadinya itu mencintai dunia itu, mungkin mereka itu sepertinya wah gitu. Kita lihat wah, bisa menikmati rasanya gitu. Memiliki segala sesuatu. Tetapi saudara, waktu akan membuktikan gitu. Memang mungkin rasanya lama gitu. Itu harus menjadi kenyataan gitu. Tetapi ketika firman Tuhan terus dikumandangkan, maka saudara, waktu itu makin cepat. Sehingga orang akan belajar. Maka gunung rumah Tuhan itu akan didatangi gitu. Mana gunung rumah Tuhan? Ya ini, kelompok ini gunung rumah Tuhan. Semakin setiap di antara kita ini mulai mendengarkan setiap perkataan dan mempraktekkannya. Ketika dikatakan, ayo punya waktu secara pribadi bersama dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jangan mau cemberut, jangan mau bersungut-sungut, gitu. Bersukacita senantiasa. Maka kehadiran Tuhan di antara kita makin lama makin kuat. Dan segala sesuatu anak-anak kita, nanti bagaimana masa depan mereka, itu Tuhan yang akan ngatur semua. Mau dia sekolah di mana, mau dia nanti kerja di mana setelah selesai sekolah atau apa, siapa nanti pasangan mereka, semua akan diatur oleh Tuhan gitu. Itu butuh waktu. Dan saudara perlu berlatih setiap hari menggantungkan hidup saudara kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa kita itu benar-benar memiliki hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu bukan sekedar teori, bukan nanti, tapi semenjak kita rela kehilangan nyawa. Rela kehilangan nyawa itu saudara, nggak begini. Tidak terkejut dengan keadaan apa saja yang menimpa kita gitu. Karena kita yakin bahwa Allah ada di dalam kita. Alam semesta ini punyanya kita gitu. Kita makin lama makin kuat. Kita tidak takut sedikit pun apapun yang terjadi di dunia ini. Mau terjadi misalnya kehancuran ekonomi atau apapun. Itu kita nggak akan takut menghadapinya. Justru hidup yang di dalam kita itu, kita makin merasakan ketenangan, kedamaian yang berlimpah-limpah. Nah, disitulah orang-orang bisa melihat. Ya, baik. Sudahkah engkau melakukan hal-hal ini? Dapatkah engkau mengambil tanggung jawab karena telah menunda kemajuan saudara-saudarimu dalam kehidupan? Saat engkau menghadapi masalah, lewat dulu ya. Jangan menekan pekerjaan Roh Kudus dan jangan memperlambat diriku melalui penundaan. Semuanya itu tidak menguntungkan siapapun. Aku ingin engkau mempersembahkan dirimu sepenuhnya kepadaku, baik tubuh maupun jiwa, sehingga setiap pemikiran dan gagasanmu adalah untukku. Sehingga engkau akan mengambil bagian dalam pemikiran dan keprihatinanku, agar segala sesuatu yang kau lakukan adalah demi kepentingan kerajaan pada zaman sekarang dan pengelolaanku, dan bukan untuk dirimu sendiri. Hanya itulah yang akan memuaskan hatimu. Cukup jelas ya.
Bagaimana caranya kita mempersembahkan tubuh kita? Segala sesuatu, pikirkanlah demi kerajaannya, bukan demi kita lagi. Jangan membawa kekotoran ke dalam kerajaannya. Gitu. Apa itu kekotoran? Hidup untuk diri sendiri. Hidup untuk diri sendiri itu bagian dari dunia yang lama, saudara. Nah, saudara, perhatikan nanti intensitasnya ya. Saya sudah melihat makin lama makin jelas gitu. Perhatikan nanti intensitasnya. Setiap hari ketika saudara terus memberikan hati saudara. Dan saudara mau belajar. Pasti kita akan menemukan memang kita gagal gitu. Itu pasti. Karena begini saudara. Dengan itulah kita akan tahu bagaimana memuaskan hati Allah yang sesungguhnya. Jangan pernah ditipu oleh perkataan si jahat ya. Oh, kamu sudah mengasihi Tuhan selama ini. Tetapi lihatlah apa yang dibalaskan. Nah, saudara, itu tipuan, saudara. Sebetulnya, saudara, kita itu nggak bisa mengasihi Tuhan. Tak ada yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan sebetulnya. Yang benar itu adalah ketika kita menemukan Tuhan yang benar, maka kita akan melihat diri kita. Itu rasanya memang kita dibuat itu harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang benar. Membuat kita sangat terikat kepada Tuhan. Jadi kita nggak bisa hidup sedikit pun tanpa Tuhan. Artinya begini. Kita nggak bisa mempersembahkan tubuh kita kalau bukan Tuhan yang hidup di dalam kita. Itulah yang membuat Tuhan Yesus itu, dia itu benar-benar bisa setiap pagi-pagi benar. Dia datang bersekutu dengan Bapaknya. Itu bukan karena bukan kayak gini loh, bukan supaya bisa kita teladani, bukan. Memang benar-benar pada waktu itu, saudara, Yesus itu ketika dia mengemban atau menampung seluruh kepenuhan Allah. Bayangkan manusia, tubuh manusia kita menampung Allah yang besar. Bayangkan kita misalnya tiba-tiba diangkat jadi pemimpin perusahaan yang besar. Saudara tamat SMA misalnya. Tiba-tiba, entah gimana, saudara tiba-tiba itu diangkat menjadi pemimpin perusahaan yang besar. Apa yang saudara lakukan? Ketika Daniel, ketika Yusuf, tiba-tiba mereka mendapat posisi yang tinggi. Gitu. Apa yang dia lakukan? Pasti dia memohonkan hikmat. Pasti dia benar-benar masuk dengan tenang. Benar-benar bergantung kepada Allah yang tidak kelihatan. Seperti itulah Yesus. Jadi di dalam dirinya itu saudara bayangkan Yesus itu mewakili seluruh umat manusia. Kegagalan Adam itu seperti, jadi dia harus begini, dia benar-benar harus menggantikan Adam yang pertama. Bayangkan semua pengertian-pengertian apa yang kita dengar selama ini, saudara, itu membanjiri pikirannya. Bayangkan dia harus mengajar orang Israel itu melampaui Taurat. Kalau dia tidak punya hikmat, kalau dia tidak benar-benar berbicara sedemikian rupa,
maka wah dia akan terus dilempari, saudara. Bayangkan setiap hari dia harus menghadapi orang-orang yang apa ya, merasa mereka itulah yang punya Taurat itu. Jadi mereka sangat tahu tentang Taurat itu. Bayangkan dia harus menghadapi kesombongan manusia-manusia itu, saudara. Bagaimana cara dia menjawab mereka? Bagaimana dia tidak bisa takut sedikit pun menghadapi siapapun yang akan dia hadapi. Nah, tahukah saudara, kehidupan seperti itulah yang sedang kita emban. Memang pada tingkatan-tingkatan tertentu. Nah, saya bisa menjelaskan itu, saudara, karena mulai melihat itu, saudara. Ingat sekali lagi, saudara, Tuhan itu nggak kelihatan. Tapi begitu dia menampakkan diri itu begini, saudara. Dia itu menyatakan dirinya melalui seseorang. Yang paling gampang kita melihat adalah menyatakan diri melalui pribadi kita. Bayangkan saudara, orang-orang yang sederhana, ibu rumah tangga, anak-anak remaja, anak-anak sekolah gitu kan. Bayangkan semua kita diberikan apa ya, satu visi mengenai langit baru, bumi baru, dan dia mengajar kita hidup di dalamnya. Bayangkan berapa banyak orang yang masih hidup di dunia yang lama, penuh dengan kebingungan gitu loh. Tetapi dia pilih kita. Kalau kita terus mengatakan siapakah aku ini, siapakah aku ini, siapakah aku ini, maka kita akan disingkirkan nantinya. Oh, berarti kamu nggak mau. Itu artinya kita sibuk dengan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita terus memandang kepada Tuhan, maka apapun yang menimpa kita, walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersamamu. Kita nggak akan takut walau rasanya si iblis itu melemparkan kita ke tempat penderitaan yang dah habis-habis rasanya. Tapi saudara, karena firman itu kokoh di dalam kita, kita melewati semua. Bayangkan bagaimana Yesus menjalani hidup seperti orang terkutuk. Menurut kita, dia itu adalah terkutuk. Tapi dosa kitalah yang ditanggungnya, katanya. Bayangkan saudara, saudara menjalani kehidupan seperti yang Yesus alami, yang walaupun dia Allah, tapi dia menyembunyikan kealahannya. Yang walaupun harusnya kita itu diberkati lebih daripada Ishak. Kan Ishak itu makin kaya, makin lama kian kaya. Dan menjadi sangat kaya katanya kan. Orang-orang suka dengan doa supaya dia diberkati berlimpah-limpah. Tetapi kita melampaui semua itu. Harta kita sudah simpan di sorga. Kita nggak perlu menunjukkan diri kita kepada orang. Kita nggak perlu mencari pujian dari manusia. Dilihat loh, orang yang diberkati Tuhan itu kayak gini loh. Dengan mobil mungkin, dengan rumah mungkin, dengan apapun, mungkin makan di luar terus mungkin gitu kan. Gak perlu saudara, karena Allah kita itu dia menyembunyikan dirinya walaupun dalam rupa Allah. Kita nggak perlu menunjukkan kepada orang, oh lihat nih urapanku nih luar biasa nih. Kita doakan orang, membangkitkan orang mati. Enggak lagi. Di waktu yang lalu kita sudah mencicipinya. Sekarang Tuhan mau menyatakan dirinya yang sesungguhnya. Ya, baik. Kita apapun yang telah kulakukan
selalu memiliki bukti. Ada kenyataannya gitu. Mengapa engkau belum meniru diriku? Mengapa engkau belum mencari bukti untuk apa yang kau lakukan? Apalagi yang kau ingin aku katakan, aku memegang tanganmu untuk mengajarmu. Tetapi engkau tidak mampu belajar. Engkau sangat bodoh. Apa kau ingin memulai kembali dari nol? Jangan berkecil hati. Engkau harus mengerahkan segenap kekuatanmu sekali lagi. Dan mendedikasikan dirimu sepenuhnya atas nama harapan dan keinginan bersama semua orang kudus. Nah, saudara, kalau saudara benar-benar merindukan sorga, kalau saudara benar-benar merindukan langit baru, bumi yang baru, maka saudara harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita bekerja sama. Karena segala sesuatu tidak boleh menyimpang dari firman-Nya. Kalau masih ada yang kita kejar untuk diri kita sendiri, maka butuh waktu lama lagi, saudara. Memang mungkin kita pasti akan memasukinya nantinya, tapi bisa lama, saudara. Atau jangan-jangan kita akan melewati dunia orang mati dulu, baru bisa melihat. Tapi kan, gak enak rasanya, saudara. Menyesal nantinya, gitu. Walaupun oke, masih kita bisa, tapi lama. Karena begini, saudara. Begitu misalnya suatu saat kita mati tanpa kita mewariskan sesuatu untuk keturunan kita, maka kita akan tertarik terus, saudara, dengan keturunan kita itu yang gak pernah menemukan Tuhan. Karena kita tidak membawa Tuhan kepada mereka. Tidak memperkenalkan Tuhan. Ini loh, Tuhan itu ini loh. Tubuh kita gak benar-benar jadi makanan bagi mereka. Maka pasti di dunia orang mati, kita itu akan tertarik dengan mereka. Kita kasihan. Kita mungkin akan menangisi diri kita sendiri. Kenapa ya dulu aku tidak mewariskan kebenaran kepada anak-anakku gitu. Kenapa mereka masih berkutat terus di dunia sementara nih? Untuk apa semua harta dunia ini gitu? Toh lenyap semua. Nah, jadi ketika sekarang Tuhan singkapkan, ayo bersemangat gitu. Kumpulkan kekuatanmu sekali lagi gitu. Bersukacitalah, bersemangatlah. Duduk di kaki Tuhan. Habiskanlah waktumu lebih banyak duduk di kaki Tuhan. Kalau engkau belum menemukan hari ini, lakukan besok gitu. Misalnya ketika saya katakan kepada saudara, saya ngalami ini, begini. Kalau belum mengalami seperti itu, teruslah datang di kaki Tuhan. Sampai saudara menemukan kesukaan bergantung kepada Tuhan setiap hari. Sehingga engkau akan dengan mudah dilepaskan dari dunia ini. Dari ketakutan akan kehilangan benda-benda di dunia ini, saudara. Saudara akan dengan mudah melepaskan cengkeramanmu akan apa yang kau miliki di dunia ini. Karena itu menarik engkau ke dunia ini. Ketika engkau melepaskan segala sesuatunya untuk Tuhan, maka engkau akan menemukan kebebasan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Itu merdeka sekali, saudara. Seseorang, satu tim yang tanpa beban, maka mereka itu akan dengan bebas, saudara. Sehingga mungkin lawan yang paling hebat sekalipun bisa mereka kalahkan. Karena apa? Mereka nggak punya beban. Kalah gitu. Dalam pikiran mereka cuma satu. Mereka menggunakan segenap kekuatan mereka untuk mengalahkan lawan.
Saudara, sekali lagi Tuhan mengajak kita, ayo bangkit sekali lagi. Kumpulkan kekuatanmu. Bersemangat kembali mencari Tuhan. Hidup di hadapannya. Tingkatkan terus. Apa yang membuat engkau bingung? Datanglah kepada dia. Karena dia katakan, aku mengajar engkau. Aku menuntun tanganmu. Aku pegang tanganmu untuk mengajarmu. Tapi engkau tidak mampu belajar. Engkau sangat bodoh. Apa kau ingin memulai kembali dari nol? Jangan berkecil hati. Engkau harus mengerahkan segenap kekuatanmu sekali lagi. Dan mendedikasikan dirimu sepenuhnya atas nama harapan dan keinginan bersama semua orang kudus. Semua orang kudus berarti semua orang kudus sebelum kita juga. Mereka semangat. Mereka bergantung kepada kita. Apakah saudara percaya? Itu firman Tuhan, saudara. Dan firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Itulah bukti yang Tuhan katakan tadi di atas. Ingatlah kata-kata ini. Kepada mereka yang dengan tulus mengorbankan diri untukku, aku pasti akan sangat memberkatimu. Jadi kalau dikatakan ingatlah kata-kata ini, simpan dalam hati saudara. Simpan baik-baik. Ingat saudara, dunia yang lama ini akan berlalu. Kalau kita mau menyembahnya, menyembahnya dalam roh gitu. Hati kita, yang terutama hati kita ini terarah nggak kepada dia. Semua dunia ini bayangan. Tahu bayangan ya? Mana lebih nyata? Bayangan atau bendanya? Bendanya kan. Tapi selama ini kita kejar bayangan. Kita selalu pengen bukti di area-area bayangan. Padahal yang asli itu adalah roh, yaitu yang di sorga. Di sorga itu di mana? Di dalam Tuhan. Makanya dia sedang mengajar kita kehidupan yang sesungguhnya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana harta kita simpan? Kalau harta, materi, pasti kita simpan di bumi. Tapi harta yang sesungguhnya itu, kita itu simpan di sorga. Kalau di bumi, itu pasti habis. Yang anehnya kita sudah capek gitu. Waktu kita mati, kita kan gak bawa. Gitu. Dan yang sering terjadi adalah ketika kita wariskan harta kita kepada anak-anak kita. Yang terjadi apa, saudara? Mereka berperang satu dengan yang lain. Saling membunuh satu dengan yang lain. Makanya apa yang kita wariskan? Hidup yang mengasihi Tuhan. Yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang kau lakukan harus dilakukan dengan cara yang teratur. Bukan dengan sembarangan. Apakah engkau berani berkata bahwa engkau mengenal keadaan orang-orang kudus sama seperti mengenal dirimu sendiri? Itu menunjukkan engkau tidak berhikmat. Bahwa engkau sama sekali belum menganggap serius masalah ini. Dan bahwa engkau belum menghabiskan waktu sedikit pun untuk masalah ini. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar selama ini, saudara. Bagaimana saya menceritakan tentang keadaan orang-orang kudus di zaman yang lampau. Itu seperti saya cerita aja gitu. Tahukah saudara?
ketika kita melekat dengan Tuhan, ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita mulai bersekutu dengan Dia, Dia karena semua orang-orang kudus itu terikat dengan Tuhan, maka orang-orang itu seperti buku terbuka, kitab yang terbuka yang bisa kita baca. Nggak ada yang tersembunyi, semua transparan gitu loh. Semua pengalaman mereka, bagaimana mereka mengenal Tuhan, bagaimana mereka gagal, itu seperti terbuka walaupun kita tidak lihat misalnya di dalam kitab suci. Itu terpampang dengan jelas. Kalau kita memiliki hati yang murni. Kalau kita mengizinkan hidup kita juga terbuka di hadapan Tuhan. Maka semua tulisan-tulisan mereka di dalam Alkitab itu masih hanya sangat sedikit sekali. Tapi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan tahu kehidupan mereka. Sepertinya mereka bercerita dengan cerita yang terbuka kepada kita. Jika engkau dapat benar-benar menghabiskan seluruh waktumu untuk hal ini, engkau akan melihat seperti apakah keadaan batinmu. Nah, ini yang mungkin tidak kita pernah atau jarang kita dengar hal-hal yang seperti ini. Bagaimana kita boleh melihat semua kedalaman hati kita. Kenapa kita nggak bisa mempersembahkan diri kepada Tuhan? Karena kita nggak mengenali diri kita. Ketika kita sudah ditunjukkan tentang keadaan kita yang sesungguhnya, maka yang pertama akan muncul adalah begini. Bahwa memang kita sudah rusak benar. Dan kita sangat membutuhkan Tuhan. Inilah yang membuat kita dengan sekuat tenaga menghampiri Tuhan. Inilah yang membuat kita sangat terbuka di hadapan Tuhan dengan jujur, dengan murni. Kita nggak peduli apa kata orang tentang hidup kita. Bahkan kita nggak peduli tentang apa itu salah atau apa itu benar lagi. Bahkan kita nggak ngerti lagi apa itu dosa. Karena kita tahu sebetulnya kita sudah ditanggung. Yang ada adalah begini, saudara. Kekuatan untuk datang kepada Tuhan. Sekalipun rasanya ketika kita semakin mendekat kepada Tuhan, segala kekotoran kita itu kayak dibakar. Sakit, saudara. Kita akan melihat kenyataannya. Makanya semakin kita bersungguh-sungguh rasanya, aduh gitu. Tapi tahukah saudara? Saudaralah orang yang paling diberkati. Karena engkau akan mendapatkan nyawa yang sesungguhnya. Yaitu hidup Tuhan itu sendiri. Itulah yang membuat kita bisa hidup selama-lamanya. Itulah yang membuat kita bisa memandang Tuhan sekalipun di dunia orang mati. Itulah yang membuat kita bisa melewati lembah bayang-bayang maut. Itulah yang membuat perkataan kita seperti perkataan Allah. Yang mengeluarkan orang-orang dari dalam kuburan, saudara. Itulah yang membuat kita bisa hidup dalam hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu, saudara, hidup tanpa batas. Coba lihat manusia pada umumnya. Dia bisa semangat sampai mungkin paling umur 60, 70. Setelah itu, dia pensiun.
Tetapi yang benar adalah orang tidak pernah pensiun. Jadi semangat hidupnya ini, saudara, itu akan mengubahkan tubuhnya yang lama ini, saudara. Engkau tidak berusaha melakukan upaya-upaya yang subjektif. Engkau hanya mencari alasan-alasan yang objektif tanpa menunjukkan perhatian sedikit pun terhadap kehendakku. Itu telah sangat menyakitiku. Jangan terus bersikap sedikit. Jangan Jangan terus bersikap seperti ini. Mungkinkah itu karena engkau tidak menerima berkat-berkat yang telah kuberikan kepadamu? Gak mungkin. Ayo perhatikan dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Oke. Ya Tuhan, anakmu ini berutang kepadamu. Aku belum memperlakukan pekerjaanmu secara serius. Atau menunjukkan perhatian terhadap kehendakmu. Ataupun telah setia mengikuti nasihatmu. Anakmu ingin berbalik sepenuhnya. Semoga engkau tidak meninggalkanku. Semoga engkau terus melanjutkan pekerjaanmu melalui diriku. Ya Tuhan, jangan tinggalkan anakmu sendirian. Sebaliknya, kumohon sertai diriku setiap saat. Ya Tuhan, anakmu tahu bahwa engkau mengasihiku. Tetapi aku tidak dapat memahami kehendakmu. Aku tidak tahu cara menunjukkan perhatian terhadap bebanmu. Atau cara melaksanakan apa yang telah kau percayakan kepadaku. Ini doanya ya, sama seperti doa Tuhan Yesus. Doa ini juga sebetulnya kita naikkan, saudara. Ketika Tuhan sekali lagi hidup di dalam kita, saudara, maka Tuhan yang berinkarnasi itu seperti anak terhadap Allahnya. Maka dia akan melakukan doa yang sama. Maka ketika kita melihat diri kita seperti ini, saudara, seperti yang tadi itu, saudara, maka sekali lagi kita persembahkan diri kita kepada Tuhan. Maka kita akan hidup mengumandangkan perkataannya. Saudara, memang saudara, ketika kadang saya membaca ini, kadang-kadang timbul begini, saudara. Mungkinkah teman-teman yang lain ini bisa menangkap perkataan ini? Kadang-kadang saya nggak mau baca, saudara. Karena rasanya, saudara, ketika saya renungkan itu, saudara, itu dalam sekali perkataan-perkataan itu. Rasanya, saudara, ketika kalau saya sendirian ya, saya baca kata demi kata, kadang-kadang satu kalimat itu saya berhenti, saudara. Karena rasanya dalam sekali gitu. Makanya kadang-kadang ketika misalnya saya beritahu kepada saudara, ayo dengerin ulang lagi. Kadang-kadang kalau saya lihat nggak ada yang dengerin ulang gitu ya. Aduh. Tapi saudara, kita mesti masuk bersama-sama. Kalau saudara yang sudah datang terus setiap hari sampai mau 500 hari ini, saudara. Saudara, kalau misalnya harus ada yang keluar lagi gitu ya. Suatu saat akan bertemu nanti, tapi lama gitu ya. Kadang mau cepat gitu ya. Kadang rasanya aduh. Apalagi kalau misalnya saya rasakan, saudara, dari sikap beberapa teman mungkin kadang-kadang tidak menganggap serius setiap perkataan-perkataan daripada firman Tuhan, rasanya di dalam aduh. Itulah hal-hal ketika saya sendirian bersama dengan Tuhan, saudara.
Makanya semua perkataan yang disampaikan itu rasanya sekarang itu makin lama kok tinggi sekali ya nilai daripada kata-kata ini semua gitu. Itu memang seperti itu saudara, ketika saya baca memang seperti itu saudara. Bisa berjam-jam saudara merenungkan satu kalimat itu. Karena memang hidup sekali perkataan itu gitu. Apalagi saudara, kita sudah mulai begini. Karena firman yang tidak akan lenyap. Segala sesuatu akan lenyap. Tapi firman tidak akan lenyap. Jadi benar-benar saudara, firman itu rasanya menampakkan dirinya gitu. Dengan jelas gitu loh. Dia menjadi seperti satu pribadi gitu. Makanya kadang-kadang saudara, itu rasanya itu deg-degan gitu. Saudara, anugerah loh bagi kita. Bisa menampung Tuhan yang sebesar itu. Dalam wadah kita yang sangat kecil ini. Bahkan sebetulnya kita itu nggak layak. Hanya karena firman-Nya lah yang mengatakan, aku sudah menguduskan engkau. Aku memilih engkau. Aku pegang tangan. Itu firman semua, saudara. Dan firman itu dia boleh pertanggungjawabkan. Karena dia adalah firman itu. Dia nggak terpisah dengan firman itu. Dia nggak bisa bilang begini. Dia katakan A gitu. Lalu dia lupa dengan A itu. Nggak bisa. Apapun yang kita ucapkan itu langsung saja saudara. Itu ada buktinya gitu. Bukan seperti manusia yang kita nggak bisa pegang perkataannya. Kalau sudah merenungkan seperti itu saudara, waduh. Kalau dikatakan, tapi engkau tidak menghargai perkataanku. Tahu nggak? Begitu sampai di situ, tadinya kan kita sudah bilang kita menghargai, saya menghargai. Tapi begitu tahu nggak, begitu mendengarkan perkataan itu, tapi engkau tidak menghargai perkataanku, katanya gitu kan? Tahu nggak? Pas itu saudara, tiba-tiba terlintas saudara. Bagaimana dalam kehidupan setiap hari yang saya jalani gitu, kalau saya nggak membaca, rasanya lupa perkataan itu. Oh itu ya maksudnya ya Tuhan gitu. Sehingga kadang-kadang saudara, antara handphone ketika saya baca gitu dengan misalnya saya tanpa handphone itu ya. Kan dalam handphone itu ada perkataan-perkataan itu ya. Sama seperti dulu saudara. Kemana-mana saya bawa buku gitu saudara. Nanti kan saya buka gitu. Sebatas. Itu bisa satu halaman buku itu. Itu bisa berhari-hari gitu. Saya hanya baca satu kalimat atau satu paragraf gitu. Nah kalau dengan sekarang juga begitu. Nanti bisa saya baca dengan cepat. Bisa sampai berapa bab gitu. Tapi kadang bisa lupa gitu. Karena rasanya gitu. Otak ini, pikiran saya ini rasanya lambat gitu. Gak terbiasa dengan pikiran Tuhan yang smart gitu, cepat gitu. Kadang-kadang saya diizinkan gitu, menikmati perkataannya. Saya renungkan, kadang saya sampai tertidur gitu. Dan setiap kali bersekutu saudara, selalu ada saja hal yang baru. Memang begitu saudara. Cuman kadang saudara, begitu mau saya sampaikan rasanya dalam hati, aduh. Nah. Tapi saya percaya saudara, suatu saat saudara, kita itu akan memancarkan wajah yang sukacita, menceritakan pengalaman kita, berbagi pengalaman kita. Masing-masing bagaimana hidup kita diubahkan dari dalam. Wow, saudara, semua yang saya ceritakan selama ini, di situ saudara akan bilang begini, oh itu dulu yang dimaksudkan Pak Parlin ya. Itu dulu yang diceritakan ya, baru kita. Disitulah kita melihat saudara, langit baru dan bumi baru itu menjadi semakin nyata. Disitulah benar-benar wajah Tuhan itu menjadi makin lama makin jelas kita lihat. Melalui apa?
kehidupan kita. Itulah wajah Tuhan yang sesungguhnya. Kita yang mengasihi satu dengan yang lain. Kita yang boleh saling benar-benar saudara. Anak-anak saudara ketika saya lihat gitu, kalau boleh saya pandang kayak anak saya gitu. Dan saudara juga menganggap anak-anak saya seperti benar-benar seperti anak-anak saudara gitu. Itulah wajah Tuhan yang sesungguhnya, saudara. Benar-benar saling mengasihi dari dalam gitu. Tak ada kecurigaan gitu loh. Di dalam hati kita. Ada kasih yang tulus, saudara. Aku bahkan tidak tahu cara menggembalakan gereja. Engkau tahu bahwa aku merasa putus asa dan tertekan karena hal ini. Bayangkan saudara, perkataan-perkataan ini persis seperti doa saya gitu. Yang mungkin saya nggak terucap dari mulut saya. Bayangkan saudara, bertahun-tahun saudara. Ketika saya meninggalkan yang katanya orang mungkin karir saya sudah tinggi di sana gitu. Demi mencari sesuatu yang saya nggak tahu di mana gitu. Tapi begitu sekarang Tuhan mulai tunjukkan gitu. Begitu saya bersama-sama dengan saudara gitu. Aku bahkan tidak tahu cara menggembalakan gereja. Engkau tahu bahwa aku merasa putus asa dan tertekan karena hal ini. Ya Tuhan, kumohon bimbinglah aku setiap waktu. Baru sekarang aku merasakan betapa banyaknya kekuranganku. Kekuranganku terlalu banyak. Aku sama sekali tak mampu menggambarkan berapa banyak kekuranganku. Memang seperti itu, saudara. Setiap kita seperti itu. Kiranya tanganmu yang maha kuasa menunjukkan belas kasihan kepada anakmu. Selalu mendukungku dan memampukanku untuk sepenuhnya bersujud di hadapanmu. Tidak lagi membuat pilihanku sendiri. Dan tidak lagi memiliki pemikiran atau gagasanku sendiri. Saudara, gagasan kita terlalu kuat. Pemikiran kita terlalu kuat. Kesadaran akan diri kita sendiri terlalu kuat. Kita sulit sekali, saudara, menundukkan diri kita kepada Tuhan. Ketika saya katakan kita, itu adalah saya, saudara. Dan orang yang mengucapkan semua firman, itu adalah dia juga yang mengucapkan kata-kata ini. Sama seperti perkataan Tuhan. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini. Tapi jangan kehendakku yang terjadi. Ketika dia diperhadapkan dengan hal itu, dagingnya itu seperti mau memberontak, saudara. Tetapi karena dia sudah belajar mentaati Bapa, maka dia berdoa kepada Bapaknya. Bapa, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Tapi aku berdoa supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ketika saya mulai melihat keadaan menjadi rasanya, mungkin banyak di antara saudara rasanya, ada yang mau rasanya, aduh gak kuat gitu. Seperti teman kita yang dulu, gak sanggup mengikuti pelajaran ini. Saya berdoa, saudara. Diam-diam saya berdoa. Dari dalam hati saya gitu. Saya menaikkan doa syafaat gitu. Siapa yang bisa mendengarkan perkataan seperti ini, Tuhan? Perkataan ini keras. Maka banyak orang yang mengundurkan diri pada waktu itu, saudara. Kiranya tanganmu yang maha kuasa menunjukkan belas kasihan kepada anakmu. Selalu mendukungku dan memampukanku untuk sepenuhnya bersujud di hadapanmu.
tidak lagi membuat pilihan-pilihanku sendiri, dan tidak lagi memiliki pemikiran atau gagasanku sendiri. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa anakmu ingin melakukan segala sesuatu sepenuhnya demi kepentinganmu dan demi kerajaan pada zaman sekarang. Engkau tahu apa yang sedang kupikirkan dan kulakukan pada saat ini. Ya Tuhan, selidikilah diriku. Aku hanya memohon agar Engkau berjalan bersamaku dan tetap bersamaku dalam kehidupan di setiap waktu, sehingga kekuatan-Mu akan menyertai segala yang kulakukan. Tahukah saudara, doa ini saudara mewakili kita semua. Saudara. Ini doa daripada manusia yang menerima penampakan Tuhan itu, saudara. Bahkan yang menyatakan dirinya kepada menyampaikan semua perkataan-perkataan yang melalui mulutnya. Perkataan ini dituliskan kembali, saudara. Seperti itulah, saudara, orang yang menerima Tuhan itu hidup di dalam dia. Saudara, hatinya yang paling dalam itu, saudara akan mengetahui, saudara, hati saudara yang paling dalam itu. Sehingga saudara bisa mempersembahkan hati saudara yang paling dalam itu kepada Tuhan. Sehingga makin lama saudara, kesabaran saudara menjadi seperti kesabarannya Tuhan. Ketekunan saudara, kerendahan hati saudara. Apalagi saudara, saudara tidak berani lagi memikirkan atau berdiri sendiri dalam pemikiran saudara. Saudara akan menaikkan doa-doa seperti yang tadi, saudara. Tuhan, aku tidak mampu menggembalakan gereja. Aku nggak bisa, Tuhan. Saudara, memang ketika kita mendapatkan satu privilege dari Tuhan, gitu, seperti yang sering saya katakan, tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Rasanya kita bersemangat, saudara. Tetapi ketika kita melihat, diizinkan menanggung dunia ini, saudara. Ketika kita harus minum cawan yang harus diminum oleh Tuhan itu. Kadang kita mau mundur, saudara. Kadang kita mau menaikkan doa yang sama. Lalukanlah cawan ini, Bapa. Tetapi saudara, kita mesti melanjutkan kehidupan yang lebih daripada yang dulu yang dihidupi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sekarang, bukan Tuhan Yesus yang dulu. Tuhan Yesus yang sekarang adalah Tuhan Yesus yang menang, yang sudah melewati itu semua. Tuhan Yesus yang sekarang, Tuhan yang Maha Kuasa yang sekarang itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya menaklukkan siapapun. Ketika diperhadapkan kepada kita, orang-orang yang sangat menjengkelkan. Ketika kita diperhadapkan dengan kehidupan yang sulit. Ketika dunia ini menerpa kita katanya. Lagunya sih enak dinyanyikan kan. Tapi ketika kita menjalaninya. Bisakah kita? Berurai air mata. Tapi tersenyum, saudara. Bahkan bersuka cita. Tapi kita berurai air mata. Karena apa, saudara? Karena kita rela kehilangan nyawa kita. Rasanya, saudara, kita mau memikirkan diri kita sendiri yang menderita. Tetapi demi Tuhan, kita mau menanggungnya dengan sukacita. Oh saudara, hal itulah yang menaklukkan seluruh dunia ini, saudara. Siapapun yang diperhadapkan kepada kita.
Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa. Tapi dia menyembunyikan dirinya. Sehingga kita menjadi manusia biasa. Bukan manusia super. Bukan manusia hebat. Kita manusia biasa. Kita tidak akan tertipu lagi tipuan si jahat. Kita nggak merasa sok hebat. Kita akan tahu, saudara, bagaimana menjadi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Dia. Benar-benar, saudara. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita selalu melihat diri kita. Benar enggak nih, hatiku ini tertuju enggak kepada Tuhan? Atau sudah menjadi rutinitas aku datang tiap pagi. Besok ketika bangun pagi, saudara, ada enggak semangat yang baru? Ketika saudara mungkin dalam keadaan sakit gitu ya. Lemah tubuh gitu. Apakah bisa bangun dengan sekuat tenaga gitu? Demi memandang Tuhan. Oh, tahukah saudara? Setiap kali saudara, Tuhan melihat hati kita yang lapar dan haus akan Dia, yang datang dengan semangat. Oh, Dia itu seperti seorang seorang kakek gitu. Kalau cucunya datang gitu ya, kalaupun rasanya dia lelah sekali gitu, dia akan bersemangat gitu, melupakan semuanya gitu. Saudara, Tuhan itu ketika kita bergantung kepada Tuhan, sama halnya Dia juga sangat membutuhkan kita. Baik saudara, mungkin sampai di sini malam hari ini. Mungkin besok ada cerita yang lebih dalam lagi ya, mengenai kedalaman hati Tuhan ini. Saya percaya Tuhan akan cerita. Baik saudara, akhiri saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur malam hari ini. Engkau menyatakan kasih-Mu dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan ini. Tuhan, kami boleh mengasihi Engkau. Itu semua karena anugerah-Mu. Engkau hidup di dalam kami. Kami beristirahat malam hari ini Tuhan. Kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.